Bab 771. Dia hanya datang sesekali. Semakin dipikir, hatinya semakin senang. George Kiao merasa malam ini bisa membalas dendam pada Koldi Yuchi atas pengaduannya. Mobil melaju lagi, Audrey Han mengangkat tangannya dan melirik jam tangan. Sudah lewat 20 menit, kenapa masih belum sampai? Apakah harus pergi tempat yang jauh cuma untuk makan cemilan malam? Memikirkan hal ini, dia melirik pada George Kiao, lalu bertanya, apakah tempat makan itu jauh? George Kiao mengibaskan tangan dan berkata, tidak jauh kok, ada di depan, sebentar lagi akan sampai. Jangan khawatir, kalau terlalu malam, aku jamin akan mengantarmu pulang, pasti tidak akan membuatmu terluka. George Kiao tampak meyakinkan, dan Audrey Han tidak curiga lagi. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti. George Kiao membawa Audrey Han keluar dari mobil, kemudian memberikan kunci mobil pada petugas parkir dan membawanya masuk. Ayo jalan, kita sudah sampai. Audrey Han berdiri di tempat, dan melihat ke sekeliling, kemudian raut wajahnya menjadi serius. Ini tempat makan cemilan malam yang kamu katakan. George Kiao tidak menyadari wajahnya yang serius dan mata yang waspada, lalu mengangguk, benar, di sini. Audrey Han menyesap bibirnya dengan wajah serius, berdiri diam saja. George Kiao merasa aneh dan menoleh untuk melihatnya. Ayo jalan. Aku tidak mau. Selesai bicara, Audrey Han langsung berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, bahkan tidak memberi kesempatan pada George Kiao untuk berpikir. Ketika George Kiao sadar, dia sudah berjalan jauh, dan segera mengejar Audrey Han sambil berteriak. Ya ampun, kenapa kamu pergi? Aku telah mengemudi mobil hampir setengah jam baru tiba di sini. George Kiao berhenti di depannya dan menghalangi jalannya. Audrey Han menatap dingin padanya, kamu tidak janjian dengan Koldi Yuchi, juga bukan undang aku makan cemilan malam. Tidak disangka, niat hatinya langsung terbongkar. Tapi siapa itu George Kiao? Dia sudah biasa dengan hal seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak bisa menanganinya? Iya, aku ingin mengundangmu makan cemilan malam. Di tempat seperti ini. George Kiao mengangguk dengan ekspresi wajar, iya, di tempat ini, di luar negeri semuanya begitu. Aku dan Koldi Yuchi selalu seperti ini, kamu tidak pernah mendengar dia menyebutnya. Audrey Han. Ekspresi wajahnya sangat wajar sehingga Audrey Han curiga dirinya sendiri seperti orang kampung. Apakah dia sudah salah paham dengannya? Dia mengernyitkan alisnya yang indah, melihat sekeliling, apa yang bisa dimakan di tempat seperti ini. George Kiao tersenyum kecil dan menjelaskan dengan pelan, kamu tidak tahu, bukan? Pertama kali datang ke tempat seperti ini di luar negeri. Semuanya ada di sini, jangankan makan malam, bahkan jika kamu ingin sarapan, mereka juga bisa membuatkannya untukmu. Audrey Han. Bar yang begitu luar biasa. Benar, George Kiao membawa Audrey Han ke bar. Ada pesta dan dansa di mana-mana, tempat seperti ini yang pernah dikunjungi Audrey Han bisa dihitung dengan jari. Dia bukannya tidak suka dengan tempat seperti ini, hanya saja dia jarang menghibur diri, dan dia merasa orang dewasa juga harus mengendalikan diri. Ayo jalan, aku bawa kamu masuk dulu. Mumpung dia lagi bengong, George Kiao mendorong Audrey Han ke dalam. Setelah masuk, Audrey Han menyadari bahwa sanitasi hotel ini sangat baik, dan bagian dalamnya berbeda dari yang dia bayangkan. Meski musik yang diputar sangat seru, tapi semua orang duduk dengan sopan di tempat duduk mereka masing-masing sambil menikmati minumannya, kecuali jika pihak lain bersedia, kalau tidak, tidak akan terjadi hal yang akan membawa orang pergi secara paksa. Tidak semua orang bisa datang ke sini. Melihat dia memperhatikan terus, George Kiao menjelaskan lagi, orang yang bisa datang ke sini adalah orang yang terkenal dan bergengsi. Semua orang tahu itu dengan baik. Selain suka sama suka, tidak ada yang berani sampai melampaui batas. Mendengar kata-kata dia, Audrey Han bisa melihat George Kiao adalah seorang yang sudah berpengalaman,
jelas sering keluar masuk tempat ini dan juga sangat familiar dengan aturan di sini. Ketika teringat dia mengatakan bahwa Goldie Yuchi juga sering datang ke sini, Audrey Han mengernyitkan keningnya. Apakah setelah hilang ingatan Golden Ye sering dibawa oleh George Kiao ke tempat seperti ini, juga datang untuk mencari kesenangan suka sama suka? Memikirkan hal ini, Audrey Han segera bertanya, kamu baru saja mengatakan, Goldie Yuchi dan kamu sering datang ke sini. George Kiao terkejut, melihat keningnya yang mengernyit, dia tahu apa yang dipikirkan oleh Audrey Han. Sebenarnya, Goldie Yuchi hanya pernah ikut dia datang sekali, kemudian minum dan langsung pergi, dia jelas tidak tertarik dengan tempat seperti ini. Tentu saja, ketika dia datang banyak sekali wanita yang datang menggoda dan mengelilingi dia. Bukan karena Goldie Yuchi tidak tertarik dengan tempat seperti ini, lebih baik mengatakan bahwa dia ditakuti oleh wanita-wanita itu. Tentu saja, George Kiao tidak akan mengatakan hal ini pada Audrey Han, jadi dia mengibaskan tangannya dengan cepat, tidak ada hal seperti itu, dia hanya datang sesekali, kamu jangan terlalu memikirkannya. Dia sepertinya tidak ingin bicara, namun makin ditutup-tutupi makin kentara. Seolah-olah Golden Ye sering datang ke sini, dan George Kiao sedang membantu dia menutupinya. Audrey Han merasa sangat tidak nyaman, dan mengikuti George Kiao ke lantai 2 dengan ekspresi serius. Kami sudah pesan ruang privat, yang letaknya tidak jauh di depan. George Kiao berkata sambil membawa dia menuju ruang privat, kemudian membuka pintu dan masuk. Sekali masuk ke dalam ruang privat, bau alkohol langsung menyergap hidungnya. Audrey Han hampir lemas karena pusing dan langsung mundur selangkah. Ada apa? George Kiao menoleh ke belakang. Bau alkoholnya sangat kuat, katanya sambil mengisut hidung. George Kiao melirik sebentar ke dalam ruang privat, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan membuka pintu untuk menghilangkan baunya dan minta mereka tidak minum lagi. Jangan takut, masuk dulu. Sudah terlanjur datang, Audrey Han hanya bisa mengikuti George Kiao masuk, berjalan sambil mengerutkan kening, dalam hati berpikir, apakah Golden Ye akan datang ke tempat seperti ini? Dia begitu memperhatikan kebersihan, dan orang yang mengidap misofobia apakah akan datang ke tempat yang berantakan. Ketika semua orang melihat George Kiao, mereka juga tidak peduli padanya. Tapi melihat di belakangnya diikuti seorang wanita dengan pakaian yang sangat konservatif, bahkan tidak merias diri dan berambut hitam, mata semuanya menjadi melebar. Astaga, Tuan Muda Kiao ganti selera. Sejak kapan menyukai tipe seperti ini? Boleh juga, sudah bosan dengan yang hot dan seksi, sekarang ganti yang polos. Tapi, seorang laki-laki sedang menopang dagu, dan tersenyum genit, tidak tahu apakah dalamnya juga sepolos dengan penampilan luarnya. Kata-kata ini membuat Audrey Han berhenti, kemudian melihat ke arah datangnya suara, dan terlihat seorang pria asing duduk santai sambil memeluk seorang wanita seksi. Dia berbicara bahasa Inggris, melihat Audrey Han adalah orang Asia dan mengiranya tidak mengerti, jadi bicaranya begitu lancang. Raut wajah George Kiao berubah. Dia hanya ingin menguji Goldie Yuchi, dan tidak pernah berpikir untuk memiliki hubungan apapun dengan wanita Goldie Yuchi. Kalau tidak, sampai saat itu yang sial adalah dirinya sendiri. Jadi dia segera menyangkal, apa yang kamu bicarakan? Wanita ini milik Kak Goldie. Bersambung.